Jadi mungkin saya akan masuk mulai dari sebetulnya, kalau tadi Mas Yuzak sudah banyak ya cerita basicnya ya, kita harus punya mimpi yang besar walaupun kita mulai dari yang kecil, itu saya percaya banget ya. Walaupun saya tahu ada juga orang yang bisa besar walaupun awal-awalnya mimpinya kecil katanya. Padahal menurut saya sebetulnya mimpinya juga cukup besar. Jadi mungkin starting point saya hari ini atau malam ini adalah sebetulnya apa sih tujuan kita scale up itu, kan gitu ya. Nah, memang lucu kalau saya melihat itu. Ada dua sisi ya, kalau dari kacamata strategi dan juga dari kacamata investasi dan investor gitu ya. Satu adalah soal apakah kita mau membangun bisnis dan scale up itu ya secara fundamental di awal-awalnya kita sudah langsung ingin profitable. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua adalah apakah kita itu sebetulnya ingin scale up itu membangun nilai bisnis kita atau business valuation namanya, atau valuasi dari bisnis kita itu semakin lama semakin besar dan semakin tinggi. Jadi ada dua sebetulnya paradoks yang kalau orang bertanya apakah dua-duanya bukannya harus itu, bukannya kah nilai sebuah perusahaan itu akan makin tinggi kalau kita profitable. Betul ya, seharusnya iya, karena salah satu nilai dari sebuah bisnis itu tentunya adalah menghasilkan uang, karena nggak mungkin kita bisnis itu tidak menghasilkan profit, karena kalau nggak kita bikin yayasan aja gitu ya. Nah cuman dalam strategi kita scale up, nah itu ada dua cara yang mungkin harus kita pertimbangkan. Makanya banyak sekali kalau Anda lihat bisnis-bisnis konvensional ya, awalnya itu mungkin dia masuk dari sisi profitability-nya itu yang dia kejar secepatnya. Sedangkan bisnis-bisnis yang startup sekarang, kalau Anda lihat, kenapa ada sih, kok ada sih Bukalapak misalnya yang masih minus 1 triliun saja, tapi nilainya tuh sudah ratusan triliun gitu. Ya, ada misalnya bisnis yang walaupun belum menghasilkan profit, tapi nilainya sudah berkali-kali lipat dari sisi nilai dari sebuah bisnis itu. Nah itu masalah strategi sebetulnya, yang apa sih sebetulnya tujuan kita itu. Jadi kalau saya tanya beberapa teman-teman yang kebetulan saya ikut mentor gitu ya, saya ikut bantu sebagai advisor ya, perusahaan-perusahaan yang sudah menengah dan besar gitu ya, yang kebetulan dulunya juga adalah UMKM dulunya, ada yang mengambil posisi profitability itu yang harus dia kejar di awal-awalnya, karena bagi mereka adalah itu yang akan istilahnya itu menjadi engine untuk pertumbuhannya. Sedangkan ada pihak lain yang terutama anak-anak milenial dan startup teknologi, bagi mereka adalah valuasi gamenya, permainannya, playing fieldnya itu adalah valuasi, sehingga bagi mereka profitability itu tidak perlu di awal-awal gitu ya. Nah, jadi itu yang penting dalam hal strateginya nantinya. Nah, saya kembali ke fondasi yang selalu saya ajarkan ke teman-teman ya. Ada modul saya namanya Smart Business Map sebetulnya ya. Di dalam kita membangun sebuah bisnis dan cara kita menumbuhkan dan scale up itu, sebetulnya 12 pertanyaan di dalam Smart Business Map ini yang dibagi dalam 3 kelompok itu sangat relevan, baik dari kita awal-awal membangun bisnis maupun pada saat kita sudah mengembangkan bisnis yang mungkin nilainya ribuan triliun gitu ya. Nah, karena kebetulan saya pernah mengelola atau menjalankan bisnis yang memang ratusan triliun gitu ya. Ini adalah dasarnya sebetulnya pemikiran-pemikiran, tapi di mana stepnya atau jenjangnya itu dalam kita memakai misalnya pemikiran Smart Business Map seperti ini adalah ada yang namanya playing field ya. Playing field di tahapan pertama ini, kalau kita di awal-awal membangun bisnis seperti yang dikatakan oleh Mas Yuzak tadi itu, sebetulnya di sini ada 5 pertanyaan itu lebih soal yang namanya product market fit gitu ya. Jadi di awal-awal kita membangun bisnis, mungkin kita nggak bisa tumbuh langsung, nggak bisa scale up langsung, karena seperti yang Mas Dodi katakan tadi juga, bahwa ya kita mulai aja dulu kan itu ya. Mungkin nggak pas produknya, mungkin marketnya yang nggak pas, mungkin positioningnya yang tidak pas dan segala macamnya itu. Jadi itu yang harus klik dulu di awal-awal. Nah, dengan melihat
5 pertanyaan di playing field ini, di Smart Business Map ini, sebetulnya kita mencari yang namanya product market fit-nya, ya. Nah, kalau product market fit ini sebetulnya sudah cocok dan klik dia itu, sebetulnya baru masuk ke proses kita yang melihat market landscape-nya. Itu di pertanyaan nomor 6, 7, 8 biasanya. Kenapa orang memilih produk Anda? Apa yang membuat Anda itu berbeda? Positioning-nya seperti apa? Bagaimana cara Anda menjual produk Anda? Channel distribusinya seperti apa? Dan segala macamnya itu. Nah, disinilah yang sebetulnya yang kita namakan tahapan grow dan scale up itu. Jadi kalau tadi itu di awal-awal, kita masih bayi, kata Mas Yuzak tadi itu, mungkin kita masih mencari yang namanya product market fit. Jadi produk kita itu masih cocok nggak dengan pasarnya? Cocok nggak dengan problem dan solusi yang dibutuhkan konsumen? Cocok nggak pricing-nya dan segala macam? Ada minimum viable product yang namanya diciptakan di sini. Kalau itu sudah, baru kita grow dan scale up. Nah, pada saat kita sudah grow dan scale up, tentunya kita ingin terus-menerus tumbuh, ya. Nah, disitulah masuk yang namanya arena operational profitability. Nah, di sini sebetulnya kita membangun sustainability atau keberlangsungan jangka panjang dan mengharuskan kita profitable. Nah, itu pertanyaan nomor 9, 10, 11, dan 12 itu dalam Smart Business Map-nya. Jadi ini step-nya yang kalau saya simpel saja dulu ya dalam kita melihat scale up itu pertama bagaimana sih caranya strategi kita dan apa sih fokus kita dalam men-scale up itu? Apakah profitability-nya duluan atau nilai perusahaannya yang duluan yang kita mau lihat? Itu akan membuat kita berbeda juga jalan yang kita tempuh. Tetapi secara umum 12 pertanyaan ini sangat membantu teman-teman untuk melihat sebetulnya membangun bisnis, scale up bisnis dan membangun sustainability-nya. Di tahapan pertama product market fit tadi di playing field. Kemudian di market landscape itu soal grow dan scale up-nya. Kemudian baru di operational profitability itu adalah soal sustainability dan profitability-nya ya dari sisi profit-nya. Saya memakai bisnis model yang selalu saya pakai ya selama ini juga dengan baik dengan teman-teman venture capital ya, para pemodal, para investor maupun pada saat sebetulnya saya dulunya bekerja maupun membantu teman-teman ya mengakselerasi bisnisnya dan men-scale up bisnisnya. Mas Yuzak sudah menyampaikan tadi itu bahwa kalau kita lihat sebetulnya dari proses sebuah bisnis itu dari bayi tadi itu, maka siklus dari bisnis itu dari bayi mulai tumbuh, mulai menjadi remaja, mungkin sudah mulai agak dewasa, sedikit dewasa. Nah, tahapan ini sebetulnya adalah tahapan di mana kebutuhan kita membangun bisnis itu akan berbeda-beda dari misalnya tadi itu untuk siapa sih yang sebetulnya bisa membantu ya kita scale up, membantu kita tumbuh, membantu kita bisa growing dan profitable. Di awal-awal itu yang disampaikan oleh Mas Yuzak tadi itu soal inkubator misalnya ya, akselerator gitu ya. Kemudian mungkin setelah itu kalau memang produk market fit-nya sudah ada dan cocok, kita mau tumbuh lebih cepat, mungkin kita memerlukan yang namanya bisnis akselerator yang lebih advance. Nah, setelah itu mungkin kita membutuhkan konsultan yang lebih canggih, ya mungkin persiapan untuk IPO nantinya, ya sampai ke ujungnya. Nah, dari sisi kalau kita lihat itu tadi kebutuhannya, kalau kita mau mulai dari nol, kemudian tumbuh, scale up dan segala macam itu apa sih kebutuhan kita? Tadi disampaikan oleh Yuzak maupun Mas Rudi tadi itu mungkin Anda butuh mentor, mungkin Anda butuh coach, Anda butuh tim, butuh advisor dan segala macamnya. Nah, ini yang dibutuhkan itu berbeda-beda di setiap tahapan bisnis Anda. Dari sisi seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa pada saat kita sudah mulai scale up dan growing itu biasanya tadi itu kebutuhan modal itu memang mulai meningkat. Nah, bisa saja mungkin banyak sekali, sehingga kita pun juga harus punya pola kita memberikan modal untuk bisnis kita itu. Bukan berarti kita harus mencari modal dari luar. Kalau memang kita mampu untuk memodali sendiri, kalau tadi itu misalnya strategi kita adalah profitnya dulu, dari profit itu baru kita modali, ya boleh-boleh saja. Tapi ada juga model-model startup itu di mana mereka nggak peduli dulu soal profit karena
mereka akan mencari dulu dana dari luar, dia pompa itu dananya, supaya mereka lebih cepat lagi. Jadi, kalau biasanya kita tergantung hanya dari profit dari kita saja, kita mau modali, biasanya bisa juga kita tumbuh dan scale up. Tapi percepatan dari pertumbuhan dan scale up itu akan berbeda-beda tentunya karena funding atau permodalan kita berbeda-beda, ya. Nah, tentunya di dalam investasi, kalau saya sebagai seorang investor misalnya, objektif saya misalnya masuk ke bisnis yang masih bayi banget, apa sih objektifnya sebetulnya? Kemudian kalau baru startup seperti itu, apa sih objektifnya? Itu pun berbeda-beda objektif dari permodalan itu. Ada orang misalnya di bayi itu, mungkin dia butuh modal cuma sedikit, mungkin cuma 50 juta, 100 juta, untuk mencoba membuat produk atau jasa yang market fit-nya itu, produk market fit-nya sudah pas gitu. Nah, mungkin di situ aja dulu. Tapi setelah itu dia membutuhkan tambahan modal mungkin untuk mengembangkan, mulai mencoba menjual, mengembangkan, dan segala macam. Jadi, dari sisi funding atau dari sisi permodalan pun juga akan berbeda-beda di setiap tahapan dari bisnis kita, termasuk tentunya pada saat scale up itu. Jadi kalau scale up itu bagi saya itu sudah mulai melompat seperti ini, ya. Nah, tentunya di dalam bisnis model ini pun kita melihat bahwa ada kebutuhan mentoring itu, ya. Kebutuhan mentoring itu yang di awal-awal mungkin cukup besar, ya, tapi lama-lama tentunya mengecil karena Anda sendiri sudah membangun kemampuan Anda untuk scale up itu sendiri. Nah, diharapkan tentunya dengan mentoringnya menurun, bisnisnya bertumbuh, ya, dan segala macam, sehingga nilainya pun makin lama, dulu tadinya kecil menjadi besar, sehingga tadinya resikonya bisnis kita itu dulu besar di awal-awal, makin lama makin mengecil, ya. Jadi ini bisnis model yang tadi kalau saya kombinasikan dengan smart business map tadi itu sebetulnya bisa digunakan sebagai semacam strategi bagaimana kita membangun dan scale up bisnis kita itu. Nah, intinya dalam kita men-scale up itu bisnis itu menurut saya teman-teman yang UMKM ini banyak kelemahannya yang saya lihat, ya, dan itu saya pengen sekali membedakan ya antara UMKM yang biasa itu atau UMKM yang mental dan cara berpikirnya seperti startup teknologi. Dan itu saya sampaikan di Instagram saya, selalu saya sampaikan itu. Cobalah kita berbisnis seperti yang sekarang, tapi mental dan cara kita berpikir seperti startup teknologi itu. Apa itu contohnya, ya? Mereka yang di startup teknologi itu contohnya saja. Mereka dari nol saja, dari kertas yang belum diapa-apain itu aja mereka sudah punya bisnis plan. Dia sudah punya mimpi yang besar, dia sudah punya bisnis plan, dia sudah punya financial plan dan segala macamnya itu. Dia sudah punya strategi. Jadi ada bisnis plan-nya, dia juga sudah punya strategi. Apa sih sebetulnya yang mereka cari? Apa tujuannya itu? Bagaimana caranya melakukan itu? Jadi itu dua hal yang pertama yang saya lihat. Kalau mau scale up, kita harus punya plan dan strategi, ya. Kemudian yang ketiga sebetulnya Anda juga harus punya kemampuan untuk melihat diri sendiri. Makanya Smart Business Map itu bagi saya adalah alat bukan hanya untuk Anda bisa mencoba memakai untuk menumbuhkan bisnis Anda, tetapi juga sebetulnya bisa menjadi checklist Anda, apakah kapasitas Anda untuk bisa scale up dan tumbuh itu memang ada gitu. Nah, salah satunya yang sering tadi itu disampaikan oleh Mas Yuzak maupun Mas Dodi, dan itu saya sangat-sangat selalu saya sampaikan adalah salah satunya adalah kapasitas kita untuk tumbuh dan scale up itu salah satunya adalah tim tadi itu ya disampaikannya. Yang kedua adalah sistem. Kita punya nggak sistem yang kita bangun ya, fondasi sistem yang kita bangun ya, dan infrastruktur sehingga kita mempunyai daya scale up. Karena prinsipnya scale up itu sebetulnya kalau dalam pandangan saya dan definisi saya adalah tidak sama dengan tumbuh biasa. Scale up itu tidak sama dengan tumbuh biasa. Kenapa begitu? Karena scale up itu biasanya Anda bisa tumbuh secara eksponensial ya atau lebih tinggi gitu ya dengan pertambahan infrastruktur yang lebih sedikit. Dan ini selalu sering saya ajarkan di workshop saya juga bahwa pertumbuhan omset Anda atau revenue Anda itu harusnya tidak sama
harusnya tidak sama dengan pertumbuhan dari biaya dan infrastruktur Anda. Jadi biaya dan infrastruktur Anda itu harusnya misalnya 50% pertumbuhannya dibandingkan dengan misalnya omset Anda. Kalau omset Anda tumbuh 100%, maka infrastruktur Anda dan cost Anda itu tumbuhnya hanya 50%. Sehingga ada gap istilahnya, gap margin atau gross margin dan profit marginnya. Itulah yang sebetulnya kalau menurut pendapat saya scale up. Scale up itu adalah bagaimana Anda menumbuhkan dengan minimum aset dengan aset yang tidak tumbuh setinggi pertumbuhan omset Anda. Itulah yang betul-betul yang bisa kita lakukan scale up. Nah, untuk melakukan scale up tadi, ujung-ujungnya karena kita mau tumbuh eksponensial, yang namanya blitz growth atau blitz scaling, ya banyak juga orang mengatakan seperti itu sekarang, itu tetap membutuhkan funding atau pendanaan. Nah, pendanaan ini tadi bisa dari dalam kita sendiri atau dari luar. Dari luar itu bisa utang, bisa juga misalnya equity atau penyertaan modal. Itu pilihan masing-masing dan strategi masing-masing akan berbeda-beda ya. Jadi growing dan scale up itu biasanya scale up itu lebih ke asetnya biasanya akan lebih light atau lebih ringan, tidak terlalu banyak aset yang real ya. Kemudian lebih banyak otomatisasi, teknologi. Jadi gunakanlah teknologi sekarang ini yang banyak sekali yang harus Anda gunakan supaya bisa di scale up tadi itu. Jadi soal light asset, asetnya memang lebih ringan istilahnya. Otomasi atau teknologi bisa digunakan. Kemudian dari sisi cost, struktur biaya Anda, terutama yang fixed cost itu lebih ringan, kemudian bisa diduplikasi. Itu biasanya yang jadi pertimbangan untuk teman-teman nantinya pada saat Anda ingin scale up. Jadi konklusinya, saya pendek aja ya Kang Ipul sama Kang Aris ya, nggak terlalu panjang-panjang karena saya pengen juga mendengar yang lain gitu ya. Bahwa intinya adalah untuk scale up itu sebetulnya kita harus paham juga kapasitas kita dulu. Memahami sebetulnya status dan anak tangga dari siklus bisnis kita itu sendiri. Nah, yang mana tujuan kita ya itu juga menentukan strategi kita. Jadi bisnis plan dan strategi itu harus ada. Menurut saya kalau Anda mau scale up harus ada juga kemampuan Anda untuk tumbuh kapasitasnya. Kemudian nantinya tentunya akan memerlukan funding dari manapun itu. Kemudian yang terakhir tentunya harapan saya adalah kalau dengan zaman sekarang teknologi itu luar biasa dan banyak sekali yang gratis dan hampir gratis mungkin ya, itu Anda bisa secepatnya juga Anda gunakan agar kapasitas dan kemampuan Anda untuk scale up itu menjadi lebih real dan lebih realistik tentunya untuk Anda bisa lakukan. Jadi mungkin itu saja mungkin sharing saya malam ini. Saya yakin ini menambah semacam merangkumkan juga mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Yuzak dan Mas Dodi ya. Karena pada prinsipnya saya lebih banyak bercerita soal lebih ke strateginya ke depannya karena itu yang lebih banyak saya coba bantu ke teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan spesialisasi masing-masing tadi ya para expert yang ini tadi para melakukan scale up itu. Saya itu dulu Kang Ipo sama Mas Aris ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.